Katanya, cinta bisa datang dari mana saja. Tapi aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah total karena seorang tukang becak. Aku, seorang gadis yang terbiasa hidup nyaman, tiba-tiba harus memilih antara kemewahan dan hati yang tulus. Semua terlihat sempurna di permukaan pekerjaan stabil, teman-teman yang selalu mendukung, keluarga yang selalu mengatur hidupku. Namun, saat aku bertemu Arman, seorang pengemudi angkot dengan senyum sederhana dan mata yang jujur, dunia yang kukenal mulai goyah. Apakah aku cukup berani untuk mencintai seseorang yang dianggap dunia tak layak untukku? Bisikku dalam hati. Semua gosip, tatapan sinis, dan tekanan dari keluarga mulai menghantui setiap langkahku. Tapi di sisi lain, ada Arman yang selalu ada, menenangkan hati, dan membuatku percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan soal status atau harta. Sekali salah langkah, aku bisa kehilangan segalanya, cinta, keluarga, bahkan diri sendiri. Tapi jika aku berani memilih, mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang tulus, kesetiaan, dan keberanian untuk hidup sesuai kata hati. Apakah aku akan menyerah pada dunia, atau berjuang untuk kebahagiaan yang tak semua orang bisa pahami? Namaku Maya. Sejak kecil, aku selalu bermimpi hidup nyaman, punya rumah besar, mobil mewah, dan tentu saja pasangan yang mapan. Aku tumbuh di keluarga sederhana, hidup pas-pasan, tapi orang tuaku selalu menekankan pendidikan dan kerja keras. Meski mereka baik, aku tak bisa menahan rasa iri melihat teman-temanku yang hidupnya glamor, berjalan-jalan ke mall, liburan keluar kota, dan terlihat selalu bahagia. Hari itu, aku sedang bekerja di toko pakaian kecil milik tetangga. Pagi yang cerah terasa biasa saja, tapi hatiku gelisah. Aku selalu membayangkan hidupku akan lebih indah, lebih berwarna, dan tentu saja lebih mewah. Setiap kali melihat Instagram, hatiku panas karena semua teman sebayaku tampak sukses, cantik, dan beruntung. Sedang aku hanya gadis biasa yang hampir tak terlihat di antara keramaian dunia. Saat itu, teleponku berdering. Ternyata dari sahabat lamaku, Lina, yang mengundangku ke pesta ulang tahunnya malam nanti. Maya, datang ya, banyak orang penting juga akan hadir. Katanya penuh semangat. Aku tersenyum tipis. Hati ini berdetak kencang. Pesta itu bisa menjadi kesempatan untuk melihat dunia yang selama ini hanya aku impikan. Bahkan mungkin bertemu pria yang bisa mengubah hidupku. Malamnya, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana tapi rapi, rambutku disisir rapi, dan wajahku diberi sedikit makeup. Aku ingin terlihat cantik, tapi tetap alami. Saat aku melangkah keluar rumah, udara malam yang sejuk membuat jantungku berdetak lebih kencang. Pesta itu terasa seperti dunia lain. Lampu-lampu gemerlap, musik lembut, dan tawa orang-orang yang tampak menikmati hidup mereka tanpa beban. Di sanalah aku pertama kali melihatnya Riko, pria tinggi, berwajah tampan, berpakaian rapi, dan penuh percaya diri. Senyumnya membuat ruang seakan berhenti sejenak. Aku merasa seolah semua mimpi yang selama ini kupelihara tiba-tiba hadir di depan mataku. Ia menatapku sekilas, dan aku merasa dunia ini bukan lagi dunia biasa. Hari itu, hatiku mulai terbuai oleh enggon-anggon akan kemewahan, cinta yang manis, dan kehidupan yang selama ini hanya bisa aku bayangkan. Aku tak tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang akan mengubahku dari gadis yang mengejar kemewahan menjadi seseorang yang akan belajar arti hidup sejati. Dari orang yang tak pernah aku duga, aku tak pernah menyangka tatapan Riko malam itu akan terus menghantui pikiranku. Seminggu setelah pesta, aku masih membayangkan senyumannya yang menenangkan sekaligus membangkitkan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, Riko menghubungiku melalui pesan singkat.
mengajakku bertemu untuk minum kopi di kafe kecil dekat kantor. Jantungku berdetak kencang saat membaca pesannya, seakan ini adalah awal dari dunia baru yang selalu kucita-citakan. Hari itu, langit sore terlihat jingga lembut. Saat aku melangkah memasuki kafe, Riko sudah menunggu, duduk santai dengan secangkir cappuccino di tangannya. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa gugup dan senang bercampur aduk. Percakapan pertama kami terasa ringan, tapi setiap kata darinya membuatku tersenyum malu-malu. Ia bercerita tentang pekerjaannya yang mapan, perjalanan bisnis keluar kota, bahkan rencana-rencana masa depannya yang membuatku takjub. Hari demi hari, pertemuan kami semakin sering. Riko menjemputku di rumah, membawaku ke restoran, memberi hadiah-hadiah kecil, dan membuatku merasa seperti putri yang hidup dalam dongeng. Semua teman-temanku pun kagum melihatku dengan pria tampan dan sukses seperti Riko. Aku merasa hidupku sempurna, setiap detik dipenuhi perhatian, kemewahan, dan kebahagiaan yang seakan tak akan pernah hilang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Kadang Riko menghilang seharian, tak membalas pesan, atau terdengar kabar tentang pesta dan pertemuan bisnis yang membuatku cemas. Tapi aku menepis rasa ragu itu, menenangkan hati dengan mengatakan pada diri sendiri, ini adalah hidupku sekarang. Aku tak bisa merusaknya dengan kecurigaan kecil. Malam itu, saat aku menatap langit dari jendela kamar, aku merasa dunia ini milikku. Tapi ada bisikan halus di hatiku yang berkata bahwa kebahagiaan yang terlalu cepat datang terkadang membawa badai yang tak terlihat. Aku memilih untuk tetap tersenyum, menutup mata dari keraguan, dan menyerahkan diri pada kenyamanan yang selama ini ku cari. Namun, kenyamanan itu ternyata rapuh. Suatu sore, saat aku sedang menunggu Riko menjemput di depan kantor, teleponku berdering. Pesan masuk dari teman lama, Maya. Dengar-dengar Riko sedang dekat dengan cewek lain. Kamu gak tahu ya? Jantungku serasa berhenti. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, mencoba menolak kenyataan yang tiba-tiba menghantamku. Bagaimana mungkin pria yang selalu membuatku merasa istimewa, tersenyum padaku setiap hari, kini mungkin menyimpan rahasia. Tapi aku menepis rasa sakit itu, berharap ini hanya gosip belaka. Malamnya, saat Riko datang menjemput dengan mobil mewahnya, aku memaksa tersenyum. "Hai, kamu terlihat capek," katanya sambil membuka pintu mobil untukku. Hatiku hancur di balik senyum itu. Aku ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi suaraku tercekat. Aku hanya menatap keluar jendela, membiarkan lampu kota yang berkilauan memantulkan rasa sedihku. Hari demi hari, keraguan itu tak hilang. Aku mulai menyadari bahwa tidak semua yang berkilau itu emas. Ada malam-malam di mana Riko menghilang tanpa kabar. Ada panggilan tak terjawab yang membuatku cemas. Ada janji yang tidak ditepati, tapi aku tetap bertahan. Menipu diri sendiri dengan alasan cinta dan kemewahan yang selama ini kupuja. Malam itu, aku termenung di balkon kamar, menatap bintang yang tak bersuara, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar bahagia, atau hanya terbuai oleh bayangan dunia yang selama ini kuimpikan. Hati kecilku mulai merasakan keretakan. Meski aku belum siap menghadapi kenyataan yang akan mengubah hidupku selamanya. Seminggu kemudian, keretakan itu menjadi nyata. Saat aku pulang dari kantor, aku mendengar suara orang menelepon Riko di rumah. Suaranya hangat dan lembut, berbeda dari yang biasa ia tunjukkan padaku. Aku menunduk di balik pintu, mendengarkan percakapan yang membuat seluruh dunia seakan runtuh. Riko tampaknya sedang merencanakan perjalanan bersama seorang perempuan lain. Air mata tak tertahan, hatiku pedih, dada sesak, dan dunia yang selama ini terasa indah, tiba-tiba hancur. Aku merasakan pengkhianatan yang tajam. Tapi aku juga bingung harus berbuat apa. Haruskah aku menghadapi Riko, atau pergi dan menutup diri
dari semua mimpi yang pernah kupegang erat. Keesokan harinya, aku mencoba bertemu Riko untuk meminta penjelasan. Tapi Riko bersikap dingin, tampak tidak terganggu, seakan semua yang terjadi biasa saja. Maya, jangan terlalu cemas, semua itu bukan apa-apa, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu sama sekali tidak menenangkan. Aku merasa sendirian, terombang-ambing antara cinta yang pernah aku percayai dan kenyataan yang kejam. Saat aku berjalan pulang sendirian di trotoar yang basah oleh hujan sore, langkahku terhenti di depan sebuah angkot yang berhenti di pinggir jalan. Pengemudinya menatapku dengan mata penuh perhatian. Tanpa berkata banyak, ia menyalakan lampu dan memberi isyarat agar aku naik. Aku ragu, tapi rasa lelah dan putus asa membuatku menerima tawarannya. Di dalam angkot, suasana hangat dan sederhana itu begitu berbeda dari dunia glamor yang selama ini aku huni. Pengemudi itu, yang kelak aku tahu bernama Arman, tersenyum dan menawarkan secangkir teh hangat. Ia tidak menanyakan siapa aku, apa statusku, atau apa hartaku. Ia hanya berbicara dengan tulus, membuat hatiku sedikit lega sedikit, tapi cukup untuk menyadarkan bahwa mungkin masih ada dunia lain yang bisa ku bersandarkan. Namun, kenyataan tetap menekan. Hatiku kacau, antara kecewa pada Riko dan rasa penasaran yang aneh terhadap kebaikan Arman. Aku tak pernah membayangkan bahwa seorang pengemudi angkot sederhana bisa membuatku merasa nyaman hanya dengan senyumnya. Hari-hari berikutnya, aku terus dihinggapi rasa sakit karena pengkhianatan Riko. Ia tidak menelepon, tidak muncul, dan setiap pesan yang kuberikan hanya dibalas dengan dingin. Di sisi lain, Arman selalu ada di halte ketika aku pulang larut, menawari tumpangan ketika hujan deras. Bahkan, sekadar mengobrol ringan yang membuatku tersenyum tanpa beban. Suatu sore, aku terjebak hujan di tengah jalan. Semua orang berlari mencari tempat berteduh, tapi aku berdiri terpaku, menatap hujan yang turun deras. Tiba-tiba, angkot Arman berhenti di sampingku. Ia menurunkan kaca jendela dan tersenyum hangat. "Naik, Mbak, biar aku antar sampai rumah," katanya sederhana. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalam angkotnya. Di perjalanan, aku merasa dunia ini begitu berbeda. Tak ada kilau kemewahan, tak ada gemerlap lampu restoran, hanya hangatnya percakapan sederhana. Aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini aku salah mengejar kemewahan? Apakah kebahagiaan sebenarnya bisa sesederhana ini? Malam itu, setelah turun di depan rumah, aku menatap Arman yang berdiri menunggu hingga aku masuk dengan selamat. Ada rasa aneh yang menenangkan. Di dadaku rasa yang tak pernah kudapatkan dari dunia glamor yang selama ini kuimpi. Namun, rasa itu juga membingungkan, karena aku tahu memilih Arman berarti meninggalkan semua impian tentang kemewahan yang selama ini menjadi tujuan hidupku. Aku pulang ke kamar, menunduk di depan cermin, dan untuk pertama kalinya merasa bingung antara dunia lama yang menipu dan dunia baru yang sederhana tapi tulus. Mana yang harus aku pilih? Hatiku berbisik, tapi aku belum siap menjawab. Keesokan harinya, kenyataan yang selama ini ku coba hindari akhirnya menghampiri. Di kantor, berita buruk datang. Riko telah memutuskan hubungan secara sepihak, tanpa penjelasan, meninggalkan semua janji manis yang pernah ia ucapkan. Semua teman dan rekan kerjaku mulai bertani-tania, dan bisik-bisik gosip memenuhi ruangan. Aku merasa dipermalukan, ditinggalkan, dan dunia yang selama ini kuanggap aman tiba-tiba terasa rapuh. Rasa putus asa itu menenggelamkanku. Aku berjalan pulang dalam diam. Langkahku berat, pikiran kacau. Hujan sore mulai turun, dan aku tak membawa payung. Setiap tetes hujan seakan menampar wajahku, menegaskan bahwa hidupku tak lagi seperti yang aku impikan. Aku ingin lari, ingin bersembunyi, tapi tak ada tempat untuk berlari dari kenyataan.
Saat aku berdiri di trotoar, kedinginan dan basah kuyup, sebuah angkot berhenti di depanku. Aku menatap pengemudi yang sama seperti sebelumnya Arman. Ia menurunkan kaca jendela dan berkata, "Naik, Mbak. Jangan berdiri basah sendirian." Tanpa ragu, aku masuk. Kehangatan angkotnya, aroma sederhana dari teh hangat yang ia bawa, membuat dadaku sedikit lega. Di perjalanan, Arman hanya tersenyum dan mengobrol ringan, menanyakan hari-hariku, tanpa pernah menyinggung masalah yang membuatku terpuruk. Kepeduliannya terasa tulus, tanpa pamrih, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan dari pria manapun sebelumnya. Saat itu, aku mulai sadar bahwa hidup sederhana pun bisa penuh makna. Dan seseorang yang tulus bisa membuatmu merasa dihargai lebih dari segala kemewahan yang pernah dijanjikan. Malam itu, ketika aku turun di depan rumah, Arman menatapku dengan mata hangat. Aku merasa ada sesuatu yang mengikatku padanya, bukan cinta yang romantis seperti dalam dongeng, tapi rasa aman, rasa dihargai, dan kenyamanan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di balik hujan yang terus turun, aku tahu hidupku sedang berada di persimpangan besar antara dunia glamor yang menipu dan dunia sederhana yang tulus. Malam itu, saat aku menutup pintu kamar dan menatap langit gelap, aku membuat keputusan pertama dalam hidupku. Aku harus menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya kilau kemewahan palsu yang pernah kucari. Keesokan harinya, aku mulai mencoba menjalani hidup dengan lebih sadar. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus pada kemewahan dan melupakan hal-hal sederhana yang bisa membuat hati tenang. Aku mulai menulis daftar kecil, hal-hal yang membuatku bahagia tanpa harus mahal tawa keluarga, obrolan ringan, dan perhatian tulus dari seseorang yang benar-benar peduli. Arman menjadi bagian dari daftar itu. Setiap kali aku menumpang angkotnya, kami mengobrol ringan tentang hidup, tentang mimpi, tentang harapan. Aku mulai merasa nyaman, bahkan mulai menantikan perjalanan sederhana itu. Tapi di balik rasa nyaman itu, hatiku masih takut. Takut jika aku terlalu dekat. Takut dunia akan menertawakan pilihanku. Takut kehilangan mimpi yang selama ini kupegang erat. Hari demi hari, aku menghadapi dilema yang sama. Apakah aku tetap mengejar dunia glamor yang menipu? Ataukah aku mencoba dunia sederhana yang baru kutemui? Tapi satu hal jelas, aku ingin mencoba, meski takut, karena rasa aman dan tulus yang kurasakan bersama Arman membuatku ingin bertahan dan belajar. Malam itu, aku menatap foto diriku di cermin gadis yang dulu hanya bermimpi kemewahan dan tersenyum tipis. Aku tahu jalan ini akan sulit, penuh tantangan. Tapi aku siap mencoba. Untuk pertama kalinya, aku merasakan tujuan yang lebih besar dari sekadar memiliki harta. Tujuan menemukan kebahagiaan sejati bersama seseorang yang tulus dan menghargai setiap bagian diriku. Namun, jalan itu ternyata tidak mudah. Rintangan pertama datang lebih cepat daripada yang aku duga. Keluargaku mengetahui aku mulai sering bertemu Arman. Reaksi mereka keras. "Maya, masa kamu mau dekat dengan pengemudi angkot? Apa orang-orang nanti tidak menertawakanmu?" kata ibuku dengan nada kecewa. Kata-kata itu menancap dalam hatiku. Aku merasa terjebak antara perasaan yang tulus dan tekanan dari orang-orang yang aku cintai. Di sisi lain, teman-temanku yang dulu selalu bersamaku mulai menunjukkan jarak. Mereka tidak secara langsung menghakimi, tapi tatapan dan bisik-bisik mereka jelas terasa. Aku mulai merasa sendirian, seolah dunia yang dulu penuh tawa kini menolak keberadaanku. Namun, Arman tetap ada. Saat aku menangis di balkon rumah, ia datang, membawa secangkir teh hangat, dan berkata, "Maya, aku tahu ini sulit, tapi kau tidak sendiri. Aku ada di sini." Kata-katanya sederhana, tapi menghangatkan hatiku. Aku tersadar bahwa meski dunia menolak, ada satu orang yang benar-benar peduli padaku tanpa syarat.
Malam itu, aku duduk termenung, menatap langit yang gelap. Hujan yang turun deras, terasa seperti meneteskan kesedihan, sekaligus membersihkan hatiku. Aku tahu rintangan akan terus datang. Tapi untuk pertama kalinya, aku bertekad. Aku tidak akan menyerah hanya karena dunia menghakimi pilihanku. Aku akan berjuang untuk kebahagiaan yang sejati. Meski jalannya berat dan penuh tantangan, hari-hari berikutnya terasa semakin menekan. Di kantor, gosip tentang hubunganku dengan Arman terus berhembus. Setiap tatapan teman-temanku seakan menanyakan, "Maya, apa kau benar-benar serius?" Aku merasa dunia menutup pintu untukku, tapi hati kecilku menolak menyerah. Aku mulai belajar menghadapi komentar dan penilaian orang dengan lebih tegar. Aku menyadari, kebahagiaan bukanlah tentang pengakuan orang lain, tapi tentang apa yang kurasakan sendiri. Setiap kali aku menumpang angkot Arman pulang, obrolan ringan yang ia berikan menjadi obat dari rasa cemasku. Ia mengajarkanku untuk melihat hal-hal sederhana yang membuat hidup berharga. Senyuman penumpang, sapaan hangat warga di jalan, dan kerja keras tanpa pamrih. Namun, ujian nyata datang ketika angkot Arman mogok di tengah hujan deras. Aku melihat wajahnya lelah, basah kuyup, tapi ia tetap tersenyum dan berkata, "Tenang, Mbak, kita atasi ini bersama." Dalam hati, aku merasa tersentuh. Ia tidak hanya peduli padaku, tapi juga mengajarkan arti tanggung jawab dan kesabaran. Malam itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Rasa sedih karena gosip dan tekanan sosial masih ada. Tapi rasa hangat dan aman yang kubawa dari pertemuan dengan Arman mulai menumbuhkan keyakinan baru. Mungkin kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk memilih tulus. Meski dunia menolak, aku menutup mata di kamar, membayangkan masa depan yang sulit tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya, aku merasa siap menghadapi segala rintangan. Karena aku tidak lagi sendirian. Arman ada di sisiku. Dan itu cukup untuk membuatku berani melangkah. Namun, keberanian itu segera diuji ketika sebuah kabar buruk datang menghampiri kami. Angkot Arman mengalami kerusakan serius setelah menabrak lubang besar di jalan satu-satunya. Sumber penghasilannya kini terganggu. Tanpa angkot, kehidupan sederhana yang selama ini kami jalani tiba-tiba terasa goyah. Aku melihat wajah Arman yang letih, tapi tetap berusaha tersenyum. Hatiku tersayat. Semua perjuangan kami tampak seolah sia-sia, dan aku merasa gelisah. Namun, di saat yang sama, aku juga sadar bahwa ini adalah ujian yang harus kami hadapi bersama. Kita pasti bisa memperbaikinya. Bisikku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perjuangan. Kami bekerja keras Arman, mencari bengkel yang terjangkau, sementara aku membantu menjual kue dan minuman kecil di dekat rumah untuk menambah pemasukan. Tubuh kami lelah, tapi semangat tak pernah padam. Setiap tawa ringan yang kami bagi di sela-sela kesulitan menjadi obat bagi hati yang penat. Suatu sore, ketika kami duduk di teras rumah kontrakan, sambil memandangi langit jingga, aku menyadari sesuatu yang selama ini tak kulihat. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari kemewahan atau pengakuan orang lain, tapi dari kerja keras, kesetiaan, dan saling mendukung saat menghadapi badai. Arman menatapku dengan mata penuh arti. Dan aku tahu, meski jalan kami masih panjang dan sulit, kami akan mampu melewatinya bersama. Malam itu, aku menutup mata dengan perasaan campur aduk. Lelah, cemas, tapi juga penuh keyakinan. Hidup sederhana bersama Arman bukanlah kemewahan, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, pelajaran tentang cinta, kesetiaan, dan arti keberanian yang sebenarnya. Namun, semua itu mulai terasa berat ketika segala usaha yang kami lakukan tampak sia-sia. Angkot Arman yang sempat diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Sementara usaha kecil yang kubantu jalankan hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan.
Aku merasa putus asa. Hari-hari yang dulu penuh harapan, kini dipenuhi rasa gelisah. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kenyataan ini? Apakah aku sudah salah memilih jalan? Meninggalkan dunia glamor yang pernah kuimpikan? Hati kecilku mulai terguncang, rasa takut dan cemas menyeruak, membuatku ingin menyerah. Di tengah malam yang sunyi, aku duduk termenung di balkon, memandangi kota yang sepi. Arman datang membawa teh hangat, duduk di sampingku. Tapi kali ini aku hanya menunduk. Ia menatapku penuh kekhawatiran dan berkata, "Maya, kita masih punya satu cara lagi. Kita bisa bangkit. Aku percaya padamu." Namun aku merasa semua sudah terlalu berat. Semua usaha kami, semua kerja keras dan pengorbanan, seolah menabrak tembok yang tak terlihat. Aku tahu, di hadapanku hanya tersisa satu pilihan terakhir, pilihan paling sulit, yang akan menentukan masa depan kami. Pilihan itu membuat dadaku sesak, dan aku harus memutuskan apakah aku benar-benar siap untuk melangkah, atau menyerah pada dunia yang menolak kebahagiaan kami. Malam itu, aku menutup mata dengan hati penuh dilema. Pilihan terakhir yang harus kuambil akan menentukan bukan hanya hidupku, tapi juga hidup Arman, dan aku tahu keputusan ini tak akan mudah. Pilihan terakhir yang harus kuambil akan menentukan bukan hanya hidupku, tapi juga hidup Arman. Dan aku tahu, keputusan ini tak akan mudah. Keesokan harinya, aku dihadapkan pada kenyataan yang semakin menekan. Angkot Arman rusak parah. Biaya perbaikan melebihi kemampuan kami. Semua tabungan kecil yang kami miliki nyaris habis. Dan aku mulai merasa takut bahwa kebahagiaan sederhana yang kubangun akan runtuh begitu saja. Aku duduk termenung di meja dapur rumah kontrakan, menatap tumpukan tagihan dan catatan pengeluaran. Dan hatiku hancur. Dunia seolah menertawakanku, menertawakan keputusan yang kuambil, meninggalkan dunia glamor demi sesuatu yang tak pasti. Aku ingin menangis, ingin melarikan diri. Tapi aku tahu, Arman menunggu, mengandalkan kepercayaan padaku. Saat itu, Arman datang, membawa beberapa peralatan untuk mencoba memperbaiki angkot sendiri. Wajahnya lelah, basah kuyup karena hujan, tapi matanya tetap menatapku penuh keyakinan. "Maya, kita bisa melalui ini. Aku yakin," katanya. Suaranya lembut, tapi tegas, seperti menyalakan api kecil dalam hatiku yang hampir padam. Aku tahu, inilah momen yang menentukan. Menyerah dan kembali ke dunia yang glamor tapi hampa. Atau tetap bertahan, bekerja keras bersama Arman. Meski semua terasa mustahil, dadaku sesak, jantungku berdebar, dan air mata hampir jatuh. Tapi aku menarik napas dalam-dalam dan berkata pada diri sendiri, aku tidak bisa lari, ini hidupku. Dan aku harus berani menghadapi pilihan ini. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ketakutan bercampur keberanian. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil esok hari akan menentukan bukan hanya masa depan kami, tapi juga seberapa besar aku siap menghargai cinta sejati yang selama ini aku abaikan demi kilau kemewahan. Namun, kenyataan terasa lebih kejam dari yang kubayangkan. Angkot Arman yang kami perbaiki berulang kali mengalami masalah. Penjualan usaha kecil kami menurun drastis, dan setiap langkah terasa seperti menabrak tembok tak terlihat. Aku duduk di depan meja, menatap catatan pengeluaran dan tumpukan tagihan yang terus menumpuk. Rasa putus asa menyerang dengan hebat. Semua kerja keras kami seakan tidak berarti. Aku merasakan dunia menekan dari segala arah, teman, keluarga. Bahkan hatiku sendiri mulai bertanya, apakah aku telah salah memilih? Di sisi lain, Arman tetap ada. Mencoba tersenyum, walau lelah dan kecewa. Ia mencoba memperbaiki angkot sendiri, menahan rasa frustrasi, tapi aku bisa melihat kepedihan di matanya.
Hatiku hancur melihatnya berjuang sendirian, sementara aku merasa tak berdaya membantu. Malam itu, aku duduk di balkon sambil menatap hujan yang turun deras. Hati ini ingin menyerah, ingin kembali ke dunia lama yang aman dan glamor. Tapi aku tahu itu bukan aku. Di sanalah aku menyadari satu hal. Satu-satunya jalan adalah mengambil pilihan terakhir, pilihan paling sulit yang akan menentukan hidup kami selamanya. Aku menutup mata, menahan air mata, dan berbisik pada diri sendiri. Ini saatnya. Aku harus berani. Aku tidak bisa lagi takut. Aku harus memilih jalan yang benar. Meski berat, pagi itu, udara terasa tegang. Seakan menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku berdiri di depan angkot Arman. Menatapnya yang sedang memeriksa mesin dengan penuh konsentrasi. Hatiku berdebar tak karuan. Inilah saat yang selama ini kutakuti. Mengambil langkah terakhir yang akan menentukan masa depan kami. Aku tahu, jika aku menyerah dan kembali ke dunia glamor yang dulu kuimpi, aku mungkin akan hidup nyaman secara materi. Tapi hatiku akan kosong. Sebaliknya, jika aku memilih bertahan bersama Arman, kami akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi aku akan mendapatkan cinta tulus dan kebahagiaan sejati yang selama ini kucari dengan napas berat. Aku melangkah mendekati Arman. Mataku menatapnya dalam-dalam, mencari kekuatan dan keberanian. Arman, aku memilih kita. Aku memilih jalanku bersama kamu. Meski sulit, bisikku dengan suara bergetar. Wajah Arman berubah dari kelelahan menjadi senyum hangat yang menenangkan. Ia meraih tanganku dan berkata, "Maya, terima kasih. Aku janji, kita akan melewati ini bersama." Suaranya mantap, penuh keyakinan. Dan di saat itu, semua ketakutanku perlahan menghilang. Hari itu, meski hujan turun deras, aku merasa ringan. Beban berat di dada hilang, digantikan rasa hangat dan damai. Aku tahu jalan kami masih panjang, penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasakan kebahagiaan sejati. Bukan kemewahan yang menipu, tapi cinta yang tulus dan keberanian untuk memilih jalan sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang mulai cerah di sela hujan. Hatiku tenang, dan aku tersenyum untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Pilihan terakhir ini bukan sekadar keputusan, tapi titik awal dari hidup baru yang selama ini kucari. Hidup yang sederhana, tulus, dan penuh cinta. Namun, memilih jalur ini bukan berarti segalanya mudah. Angkot Arman masih sering mogok. Penghasilan kami terbatas, dan tekanan dari keluarga serta lingkungan tetap ada. Tapi kini, aku tidak lagi takut. Aku tahu, kebahagiaan sejati butuh perjuangan, dan aku siap menempuhnya. Setiap pagi, aku dan Arman bekerja bersama. Aku membantu menjual minuman dan makanan ringan di dekat rumah, sementara Arman memperbaiki angkot dan mengantar penumpang. Meski lelah, setiap tawa kecil dari penumpang yang puas atau sapaan hangat tetangga memberi kami semangat baru. Suatu sore, ketika kami duduk di teras sambil meminum teh hangat, Arman menatapku dan berkata, "Maya, lihat apa yang sudah kita capai. Mungkin kecil, tapi ini adalah awal dari hidup kita." Aku tersenyum. Hatiku hangat. Perjuangan kami belum selesai. Tapi aku mulai merasakan bahwa setiap langkah kecil yang kami ambil bersama adalah fondasi untuk kebahagiaan yang lebih besar. Malam itu, saat hujan gerimis turun perlahan, aku duduk di balkon sambil menatap lampu kota. Rasanya damai. Untuk pertama kalinya, aku merasa puas, bukan karena kemewahan, tapi karena keberanian untuk memilih dan perjuangan yang kami lalui bersama. Arman berada di sampingku, dan aku tahu, apapun yang terjadi, kami akan selalu saling mendukung. Di hati kecilku, aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan bukan sekadar apa yang dimiliki, tapi apa yang diperjuangkan bersama orang yang tulus.
dan aku siap menghadapi hari esok dengan keyakinan itu. Meski jalan masih panjang dan penuh tantangan, hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Perlahan, usaha kecil yang kubantu jalankan mulai mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Penumpang angkot Arman juga semakin banyak. Sebagian karena pelayanan tulus dan ramah yang selalu ia berikan. Suatu sore, saat kami duduk di teras menikmati teh hangat setelah seharian bekerja, seorang tetangga mendekat. Ia tersenyum dan berkata, "Maya, Arman, usaha kalian luar biasa. Lihat bagaimana kalian tetap semangat. Meski tak mudah." Orang-orang mulai menghargai itu. Kata-kata itu seperti angin segar yang meniupkan harapan baru ke dalam hati kami. Aku menatap Arman yang tersenyum dengan mata berbinar. Ada rasa bangga dan bahagia yang sulit dijelaskan. Semua kerja keras, semua perjuangan yang melelahkan, kini mulai terasa berarti. Meski sederhana, hidup kami kini mulai menemukan makna yang selama ini kuimpikan. Saling mendukung, tulus, dan penuh cinta. Malam itu, saat hujan turun tipis, aku duduk di balkon, memandangi kota yang bersinar redup. Rasanya damai. Aku menyadari kebahagiaan yang kami dapatkan bukan berasal dari dunia luar, tapi dari kesabaran, kerja keras, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar bersama orang yang tulus. Aku menarik napas panjang, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan, tapi aku bahagia. Aku benar-benar bahagia." Perasaan itu hangat di dadaku. Tapi hidup masih menghadirkan satu tantangan terakhir. Suatu hari, saat kami sedang menata angkot, setelah seharian bekerja, datang kabar dari keluarga ibuku sakit dan memerlukan perhatian. Seketika, hatiku campur aduk antara keinginan untuk tetap berada di samping Arman dan tanggung jawab terhadap keluarga. Arman menatapku dengan lembut dan berkata, "Maya, kita bisa melewati ini bersama. Aku akan mendukungmu kemanapun kau pergi." Kata-katanya membuatku tersentuh. Aku tahu, pilihan yang kuambil sekarang akan menguji kesetiaan, keberanian, dan cinta kami. Aku memutuskan untuk pulang sementara, membantu merawat ibuku, sambil tetap menjaga usaha kecil, dan angkot Arman hari-hari terasa berat. Aku harus membagi waktu, tenaga, dan perasaan. Tapi setiap kali aku merasa lelah, Arman selalu ada di sisi, memberi semangat, dan meyakinkan bahwa kami bisa melewati semuanya. Malam itu, saat aku duduk di balkon rumah, memandang langit yang mulai cerah setelah hujan, aku menyadari sesuatu. Kebahagiaan sejati bukan tentang dunia yang sempurna, tapi tentang kesediaan untuk menghadapi tantangan bersama orang yang tulus mencintai kita. Aku menarik napas panjang, menatap bintang yang mulai muncul, dan tersenyum. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi kini aku yakin bahwa bersama Arman kami akan mampu melewati segala rintangan. Dan kebahagiaan yang selama ini kami perjuangkan akan semakin nyata. Kini, aku yakin bahwa bersama Arman, kami akan mampu melewati segala rintangan. Dan kebahagiaan yang selama ini kami perjuangkan akan semakin nyata. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Aku mulai merasakan betapa indahnya hidup sederhana. Tawa keluarga yang hangat, senyum tetangga yang tulus, dan perjalanan pulang, naik angkot Arman yang selalu membawa rasa nyaman. Setiap pagi, kami bekerja bersama, saling menopang dan mendukung. Aku melihat perubahan bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitar kami. Tetangga mulai menghargai usaha kami. Bahkan, anak-anak di lingkungan bermain dekat angkot sambil tertawa. Hal-hal sederhana itu membuat hatiku penuh rasa syukur. Suatu sore, Arman mengajakku duduk di teras sambil memandang senja. "Maya, lihat apa yang kita capai. Ini bukan kemewahan,
tapi hidup yang penuh arti, katanya. Aku tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang kami dari kekecewaan, pengkhianatan, dan perjuangan akhirnya membuahkan rasa damai yang selama ini kurindukan. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap bintang yang muncul di langit gelap. Aku merasakan kedamaian dan keyakinan bahwa semua pilihan yang kuambil, meski sulit, telah mengajarkanku arti keberanian, cinta tulus, dan kesabaran. Hati ini terasa ringan. Dan aku tahu, kebahagiaan sejati bukan sekadar impian, tapi hasil dari perjuangan dan keberanian memilih jalan yang benar. Aku menarik napas panjang, tersenyum, dan berbisik dalam hati. Ini baru permulaan kebahagiaan kami, dan aku siap menjalani hari-hari berikutnya dengan hati yang tulus. Hari-hari kecil yang dulu terasa sepele, kini menjadi momen berharga. Sarapan bersama Arman, menatap penumpang tersenyum di angkotnya, dan bercengkrama dengan tetangga yang mulai menganggap kami bagian dari komunitas. Setiap hal sederhana itu membuatku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak harus megah atau mewah, cukup tulus dan penuh makna. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menulis di buku harian. Aku menuliskan semua perjalanan yang telah kulalui, dari patah hati, tekanan keluarga, hingga perjuangan bersama Arman. Setiap kata yang kutulis membawa rasa lega dan syukur. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa hidup tidak selalu harus sempurna, tapi setiap usaha dan pilihan yang diambil dengan hati tulus akan membawa kedamaian. Arman duduk di sampingku, menatapku dengan hangat. Maya, aku bangga padamu. Kita sudah melewati banyak hal. Dan lihatlah, kita bertahan bersama, katanya. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan kekuatan cinta dan kebersamaan yang selama ini kuimpikan. Malam itu, saat hujan gerimis menetes perlahan di atap, aku menatap langit dan berkata dalam hati, "Terima kasih atas semua perjalanan ini. Terima kasih karena aku belajar mencintai, bersabar, dan berani memilih jalan yang benar." Rasa damai mengalir di hatiku, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar utuh. Hari itu, sinar matahari pagi menembus jendela kamar, menghangatkan seluruh ruangan. Aku menatap Arman yang sedang menyiapkan angkot untuk berangkat kerja, dan sebuah senyum hangat mengembang di wajahku. Semua perjuangan, semua air mata, semua malam gelisah, kini terasa bermakna. Kami berjalan bersama ke angkot, saling menggenggam tangan, tanpa kata-kata panjang. Hanya tatapan penuh pengertian dan rasa syukur yang menguatkan hati kami. Aku menyadari, kebahagiaan sejati bukan tentang harta atau pengakuan orang lain, tapi tentang cinta tulus, kesabaran, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar bersama seseorang yang peduli. Siang itu, setelah seharian bekerja, kami duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Aku menatap sekeliling. Tetangga tersenyum ramah, anak-anak bermain ceria, dan langit yang cerah seakan ikut merayakan perjalanan kami. Arman tersenyum, menggenggam tanganku, dan berkata, "Maya, lihatlah, semua perjuangan kita tidak sia-sia. Kita berhasil menemukan kebahagiaan kita sendiri." Aku menarik napas panjang, menatap mata Arman, dan merasa hatiku penuh rasa syukur. Semua luka, kekecewaan, dan ketakutan yang pernah kualami kini berubah menjadi pelajaran berharga, bahwa keberanian untuk memilih jalan yang benar, kesetiaan pada diri sendiri, dan cinta tulus akan membawa kebahagiaan sejati, meski dunia menolak atau menguji. Malam itu, duduk di balkon sambil menatap bintang yang berkilau, aku tersenyum, menyadari bahwa hidup sederhana kami penuh makna. Aku berbisik dalam hati, inilah hidup yang kucari, cinta, perjuangan, dan kebahagiaan sejati. Terima kasih Arman, karena kau membuatku menemukan semua itu. Dan di bawah langit malam
yang tenang. Aku tahu ini bukan hanya akhir dari perjalanan panjang, tapi awal dari hidup baru yang penuh cinta, keberanian, dan harapan.